ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا wa rizqan thayyibah wa amalan taqabbala amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, para ustaz, ustazah, alim ulama yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kenal, saya Faisal dari Malang. Kegiatan sehari-hari sekarang jadi PNS. Sebelumnya 10 tahun selesai kuliah, selesai lulus, saya pernah terdampar 10 tahun di BUMN Garuda Indonesia. 10 tahun di Garuda Indonesia. Setelah itu tidak puas mencari kebahagiaan di PT Garuda Indonesia, walaupun dapat tiket gratis ke sana kemari baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya mencoba untuk berwira swasta, mendirikan usaha tour and travel, umroh dan haji selama 15 tahun. Mulai karyawannya 1 sampai karyawannya 15, sampai punya kantor 5 cabang termasuk di Blitar, sampai akhirnya habis sama sekali. 15 tahun, jadi 10 tahun di Garuda Indonesia, 15 tahun di tour and travel termasuk punya umroh dan haji. 10 tahun terakhir saya sebagai PNS, Bapak Ibu. Apa itu PNS? Pegawainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alias jadi guru ngaji. Alhamdulillah. Materi kita hari ini adalah tentang TSQ, yaitu terapi solusi Qur'ani. Sebelum kita belajar terapi solusi Qur'ani, kita mulai dulu hari kita dengan berdoa, yang doa ini mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Ketika kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam surat ayat berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Tetapi kalau kita dibangkitkan dari tidur kita, dibangunkan dari tidur kita, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah, ya lebih kurang. Tapi ayatnya berbunyi tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Tsumma, kemudian, ba'atsnakum, kami bangkitkan kalian, min ba'di mautikum, setelah mati kalian, setelah tidur kalian. La'alakum, la'alakum ini apa belakangnya Bapak Ibu? Tatakun atau tuflihun atau tashkurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian setelah tidur kalian. La'allakum, apa Bapak Ibu? Tashkurun, agar kalian menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Karena itu begitu bangun tidur, yang kita ucapkan adalah tashkurun, yaitu alhamdulillah. Bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa yang sudah berpuluh-puluh tahun menemani kita. Doa apalagi yang perlu kita ucapkan sebagai rasa syukur, yang dimulai juga dengan alhamdulillah setelah bangun tidur. Selain yang tadi, ada yang tahu apa enggak Bapak Ibu? Dimulainya juga dengan alhamdulillah, yang juga datanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam kitab Hisnul Muslim karangan Dr. Said Wahab Al-Qahtani. Dimulai dengan alhamdulillah juga, yang kalau kita timbang-timbang itu maknanya dibandingkan dengan yang pertama yang sudah kita hafal, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus kita timbang makna doa yang sudah kita sering baca itu dengan doa yang ingin saya bagi ini, itu ternyata jauh lebih dalam maknanya. Kira-kira ada yang tahu apa enggak Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah ala kulli hal, bukan. Kalau alhamdulillah ala kulli hal adalah ucapan ketika kita sedang kecewa, tetapi kita tetap harus bersyukur pada Allah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah yaitu doa yang berbunyi gini. Alhamdulillah. Coba diikuti. Alladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Ulangi lagi sambil senam otak ini ya, sambil senam otak. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terima kasih pada Allah. Alladzi, yang radda. Apa artinya radda Bapak Ibu? Radda itu artinya apa? Kembali. Nah, Bapak betul. Ingat radda itu seperti roda. Roda kita itu, kita punya roda ya di rumah kan ada. Itu modelnya bagaimana bergeraknya? Muter, kembali, kembali, kembali. Nah, roda kembali. Jadi kembali muter itu seperti roda. Roda alayya ruhi. Terima kasih ya Allah yang telah mengembalikan ruh kepadaku. Terima kasih, hidup lagi. Berarti sama dengan doa yang sudah kita baca setiap hari, yaitu alhamdulillah ahyana, telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mati kita. Nah, yang bedakan adalah setelah doa ini ditambah ya Pak, wa'afani fi jasadi. Coba diikuti. Wa'afani fi jasadi. Ulangi. Wa'afani fi jasadi. Lagi. Wa'afani fi jasadi. Dan yang telah menyehatkan badanku. Doa yang kedua. Doa yang pertama tadi, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Coba diulangi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Yang artinya terima kasih ya Allah karena telah mengembalikan ruh kepadaku. Yang kedua, wa'afani fi jasadi. Mari diulang biar hafal. Wa'afani fi jasadi. Lagi. Wa'afani fi jasadi. Dan yang telah menyehatkan badanku, jasadku. Untuk apa dihidupkan lagi dan diberi kesehatan? Tujuannya untuk apa? Nah, ini yang ketiga, ini yang paling topnya, paling pentingnya, yaitu wa'adzinali. Mari. Wa'adzinali. Wa'adzinali. Dan yang mengizinkan aku, mengizinkan itu apa? Bidzikrihi. Bidzikrihi. Dan yang mengizinkan aku agar bisa berzikir kepadanya. Berzikir berarti beribadah. Berarti sama dengan wa ma khalaqul jinna wal insa illa
liya'budun ya. Jadi yang terakhir ini yang paling penting. Untuk apa kita dikembalikan lagi ruh kita? Yang kedua juga disehatkan badan kita. Ternyata tujuannya tidak lain tidak bukan adalah wa adzinali bidzikrihi, agar kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang lagi dari depan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzinali bidzikrihi. Ulangi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzinali bidzikrihi. Nah, Masya Allah, alhamdulillah kita sudah dapat satu doa yang bagus untuk menambah koleksi doa kita. Jangan sampai kita bertambah umur, bertambah nikmat, bertambah anak dan cucu, bertambah grup-grup WA, tapi tidak bertambah koleksi doa-doa kita. Baik. Yang kedua, selain doa itu, kita juga diminta untuk berdoa sebagaimana tuntunan Rasulullah, yaitu setelah bangun tidur, selain doa tadi, doa yang lain adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ditutup dengan faghfirli. Ditutup dengan faghfirli, ampunilah aku. Nah, itu diantara tuntunan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau ada pertanyaan, ya, kita pernah sekolah, entah SD, SMP, SMA, kemudian pertanyaannya berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu terapi solusi Qur'ani, TSI, terapi solusi Qur'ani. Misalnya saya tanya, Bapak Ibu sedang punya masalah apa 1 bulan terakhir ini? Bapak Ibu hadirin sedang punya masalah apa dalam 1 bulan ini? Jawaban A adalah masalah keluarga. Jawaban B adalah masalah keuangan atau ekonomi, ya. Jawaban C adalah masalah kesehatan atau penyakit. Saya ulang lagi ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau misalkan ada pertanyaan ini ujian, kurang-kurangnya ujian ya. Punya masalah apa dalam 1 bulan ini? Jawaban A, apa tadi? K, masalah keluarga. Sedang punya masalah keluarga yang sulit. Yang kedua, masalah keuangan. Yang ketiga, masalah kesehatan. Jadi A apa tadi? Keluarga. B, keuangan. C, masalah kesehatan. D, A, B, C benar. Bapak Ibu pilih yang mana kebanyakan? Yang mana? Banyak yang pilih A, coba angkat tangan yang A. Yang B? Yang B ada 1. C? Kalau yang D, A, B, C benar? Kalau di Malang ini banyak yang pilih D, A, B, C benar. Masya Allah. Nah, bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi solusi? Ketika kita punya masalah, itu biasanya kita langsung ingat Allah, ingat Al-Quran atau lupa? Biasanya kalau kita punya masalah, itu kita langsung ingat Allah, ingat Al-Quran, atau ingat yang lain. Saya paling gampang ngetesnya begini Bapak Ibu. Paling gampang ngetesnya begini.
ketika kita jalan-jalan naik motor atau naik mobil, terus tiba-tiba BBM kita itu nipis. Itu yang kita ingat pertama kali itu Allah atau pom bensin terdekat. Yang mana Bapak Ibu? Pom bensin terdekat. Padahal katanya qul huwallahu ahad. Allah harusnya dibuat nomor ahad, nomor 1. Tapi ternyata kita menomorduakan Allah. Yang kita ingat apa tadi? Pom bensin. Yang kedua, ketika jalan-jalan lagi naik motor, tiba-tiba bannya kempes atau bocor, yang kita ingat, ya Allah, innalillahi, bannya bocor, atau di mana tukang tambal ban terdekat? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Tukang tambal ban terdekat atau Allah dulu? Kebanyakan. Yang ketiga, ketika kita berhenti di lampu merah, ya, itu biasanya pikiran kita itu mikir kapan hijaunya atau kita banyak mikir? Kebanyakan ini kebiasaan kita bagaimana? Ketika ada pangklan kereta api, ya, kereta api mau lewat itu kebanyakan kita mikir kapan kereta apinya lewat, atau kita sambil menunggu banyak pikir kepada Allah. Kebanyakan. Nah, ini ternyata survei saya di Malang ya, itu ternyata kita sering melupakan Allah. Sering melupakan Allah. Termasuk ketika kita berhubungan dengan masalah keluarga tadi. Contohnya, Bapak Ibu kalau membangunkan anak subuh tadi misalnya, itu bagaimana biasanya komunikasinya? Kalimatnya bagaimana biasanya? Tangi. Subuh, kan gitu ya. Biasanya begitu apa enggak? Kalau nyuruh anak untuk belajar, biasanya kalimatnya kita bagaimana? Ya sinau, belajar. Kalau nyuruh anak kita untuk berhenti main HP, bagaimana biasanya? Gimana? Ojo HP naik kan itu ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa tidak melibatkan Allah? Mengapa kita meninggalkan Allah? Kalau kita mau minum ini, mohon maaf ya, misalnya saya beri contoh nih, mau minum ini misalnya. Ini saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya saya beri minum ya. Bismillah. Mau minum, bismillah. Ini kita mau membangunkan anak saya, pakai bismillah dulu atau langsung bangun? Saya tanya, kebiasaannya langsung. Lebih penting mana urusan makan dan minum dengan membangunkan anak agar mau sholat? Lebih penting mana? Lebih penting masalah sholat. Kenapa untuk urusan makan minum yang sepele itu kita membaca basmalah, tapi untuk membangunkan anak agar dia mau sholat kok tidak bismillah? Kenapa? Karena kebiasaan. Yang lain karena apa? Jawabannya karena belum tahu. Padahal Rasulullah mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Kullu amrin dzibalin, segala sesuatu yang penting, la yubda'u bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka itu akan terputus dari rahmat Allah.
Karena itu berhubungan dengan doa yang tadi kita baca, wa adzina li bidzikrihi, dibangunkan lagi oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah itu untuk berzikir kepadanya. Maka sekarang mindset cara berpikir kita harus kita ganti, yaitu apa-apa Allah, apa-apa Allah, apa-apa Allah dulu. Sehingga begitu mau membangunkan anak kita, tidak langsung bangun, subuh, tangi, tapi apa? Minimal baca basmalah. Boleh bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim. Kalau modelnya anak kita, keluarga kita kok agak sulit, tambahkan lagi dengan zikir yang lain. Misalnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tambahin lagi kekuatannya. Tambahkan lagi untuk melibatkan Allah lebih banyak lagi. Kalau modelnya kok lebih agak sulit, rotok bebel, rotok apa biasanya di sini bahasanya itu ya? Wangel, mualas gitu. Tambahkan lagi dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Karena Rasulullah adalah orang yang mengajarkan sholat. Tambahkan sholawat. Kok masih bebel juga modelnya? Ditambah lagi apa kira-kira? Doanya Nabi Musa, yaitu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sambil kita sudah sholat tahajud misalnya, sudah sholat witir, menuju ke tempat tidur anak kita yang itu membutuhkan beberapa waktu, jangan diam Bapak Ibu, tapi sambil bikin bismillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian tambahkan dengan Rabbi shrah li sadri atau apapun, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, silakan aja, silakan seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab punya kebiasaan, beliau ketika membangunkan anaknya, beliau sholat tahajud, begitu waktunya witir, beliau membangunkan anaknya sambil membaca salah satu ayat tentang pentingnya mengajak keluarganya agar rajin sholat. Silakan dibuka mushafnya atau HP-nya masing-masing, surat Toha. Nanti bisa kita praktekkan ya kebiasaannya Umar bin Khattab, bagaimana beliau membangunkan keluarganya agar rajin sholat. Karena masalah sholat ini masalah yang tidak mudah. Surat Toha, surat ke-20, perbatasan dengan surat Al-Anbiya, perbatasan dengan ayat surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 132. Surat Toha berbatasan dengan surat Al-Anbiya, jadi halaman terakhir kalau di mushaf. Surat Toha, surat ke-20, ayat 132. Mari kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya bacakan, nanti Bapak Ibu mengikuti. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Mari. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Mari. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa wal 'aqibatu littaqwa. Dalam satu riwayat, Umar bin Khattab sholat malam. Begitu sudah mau witir, beliau tidak melanjutkan witir Bapak Ibu, tapi beliau membangunkan keluarganya. Kira-kira beliau akan baca bismillah dulu, kemudian beliau katakan apa? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Wa'mur ahlaka bis-sholah.
suruhlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Coba ini, betapa pentingnya urusan sholat sampai ada ayat yang bunyinya wa'mur ahlaka bisolat, suruhlah keluargamu untuk sholat. Wastabir, bukan hanya wasbir Bapak Ibu. Harusnya kan wasbir saja kan cukup, karena artinya wasbir adalah bersabarlah. Tapi ditambah dengan tok, wastabir. Kenapa ditambahi tok? Nah, dalam kaidah bahasa Arab, ketika satu kata itu ditambah dengan satu huruf atau dengan tasdid, maka itu ada arti penguatan, arti penyangatan, arti yang lebih penting. Seperti fa'ala. Fa'ala artinya mengerjakan. Tapi kalau fa'ala tadi itu ditambah dengan tasdid menjadi apa? Fa'ala. Fa'ala itu artinya dia betul-betul mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau fa'ala itu hanya mengerjakan, melakukan. Tapi kalau fa'ala itu artinya dia benar-benar mengerjakan dengan serius. Nah begitu juga dengan wastabir, bersabar. Tapi kalau wastabir berarti apa? Betul-betul kamu harus bersabar 'alaiha untuk melaksanakan sholat, termasuk ketika nyuruh keluarga kita. Kemudian tambahkan lagi, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak minta kepada engkau rizki, bahkan kamilah yang memberi rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang bertakwa. Sehingga kesimpulannya, orang yang rajin sholat, sholatnya bisa khusyuk, insya Allah 3 masalah kita itu akan selesai. Masalah kita kan 3K tadi, yaitu K pertama adalah masalah keluarga, yang kedua masalah keuangan, yang ketiga adalah masalah kesehatan. Tidak ada masalah yang tidak selesai kecuali dengan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita buka surat Nuh, surat ke-71. Surat Nuh, kita jalan-jalan ke surat Nuh, surat ke-71. Bagaimana solusi Quran terhadap 3 masalah kita, yaitu masalah keluarga, masalah yang kedua adalah keuangan, dan masalah kesehatan. Sudah ketemu? Surat Nuh, surat ke-71 ya, inna arsalna nuhan. Kita baca di surat ke-10, ayat ke-10. Mari kita tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya bacakan, nanti Bapak Ibu jamaah mengikuti. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mari. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Mari. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, ini bagi yang punya masalah 3K, mari kita muhasabah, evaluasi diri. Kenapa? Kata Allah, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ternyata masalah kita, problem kehidupan kita ternyata berhubungan erat dengan maksiat atau dosa-dosa kita. Saya ulang lagi, masalah kita, problem kehidupan kita ternyata ada hubungannya dengan dosa, maksiat. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau mengatakan bahwa dosa bisa menyebabkan 57 kesulitan hidup. Saya ulang lagi, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, beliau menulis bahwa dosa maksiat itu menyebabkan 57 kesulitan hidup. Sehingga kalau 3 tadi termasuk di antaranya, karena jumlahnya 57 Bapak Ibu. Termasuk kita MTQ tadi yang disampaikan oleh Ustaz Eko tadi. Muwales tilawah Quran. Muwales menambah hafalan Quran. Jangan dikira kita malas tilawah, malas murojaah, malas menghafal itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Ada Bapak Ibu. Karena kalau orang itu hatinya bersih, dia pasti kepengen terus, gak puas-puas untuk belajar Al-Quran. Sebagaimana perkataan dari sahabat Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'at min kalami rabbina." Lau anna qulubana tahurat, taharah. Seandainya hati-hati kita ini bersih Bapak Ibu, masyabi'at min kalami rabbina, pasti kita gak akan pernah puas. Masyabi'at berarti kita gak akan pernah kenyang untuk selalu belajar Al-Quran. Dan ketika kita belajar Al-Quran, semua solusinya ada di situ. Coba bayangkan, Utsman bin Affan itu kurang hebat apa? Beliau nomor 1 sahabat Nabi, betul? Yang kedua, dijamin surga. Yang ketiga, jadi menantunya Rasulullah. Berapa kali? Jadi menantunya Rasulullah, sahabat Nabi Utsman bin Affan berapa kali? 2 kali. Coba, ini orang istimewa ini, Utsman bin Affan itu. Yang pertama tadi apa? Sahabat Nabi. Yang kedua, dijamin surga. Yang ketiga, jadi menantu Rasulullah. Yang keempat, jadi khalifah, presiden. Sibuk apa enggak kira-kira? Sibuk atau suwibu? Jadi khalifah loh Bapak Ibu. Yang keempat, konglomerat. Usahanya sangat-sangat besar. Bahkan sampai sekarang dikisahkan itu sampai sekarang masih ada usahanya beliau. Yang keenam apa Bapak Ibu? Hafal 30 juz. Hafal 30 juz. Sekarang kita hubungkan dengan jamaah Masjid Bagus Salam. Kita sahabat Nabi bukan? Dijamin surga sudah belum? Jadi menantunya Nabi gak masuk. Jadi khalifah yang sibuk? Jadi pengusaha konglomerat? Berarti kita itu ibu atau enggak terlalu sibuk? Utsman bin Affan hafal 30 juz. Itu hubungan dengan kita. Kita hafal 30 juz atau juz 30? Atau 30 juz sudah semua atau baru berapa persen? Berapa persen Bapak Ibu dari juz 30 itu? Jadi problemnya apa ternyata? Problemnya adalah hati yang belum bersih. Makanya saya ingat perkataannya Utsman bin Affan, "Lau anna qulubana tahurat." Seandainya hati kita itu bersih,
masyabi'at min kalami rabbina. Pasti kita nggak akan pernah kepengen belajar Al-Quran. Kalau pagi sibuk maka siang. Kalau siang sibuk mungkin sore habis maghrib. Kalau sore sibuk juga ya, karena banyak pesanan WA dan lain-lain. Maka mungkin sebelum tidur disempatkan untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena semua solusi kita itu ada dalam Al-Quran. Orang kalau sudah dekat dengan Al-Quran, tidak ada itu semua masalah yang menimpa dirinya, kecuali hanya sebentar mampir, setelah itu selesai. Sebentar mampir, selesai. Karena penyakit manusia itu sebetulnya hanya dua, Bapak Ibu. Apa penyakitnya? Apa? Stres. Penyakit manusia itu ya adalah dua, yaitu khawatir dan sedih. Penyakit manusia itu cuma dua sebetulnya, yaitu khawatir dan sedih. Saya tanya sekarang, tadi masalah ya, kalau kita punya masalah keluarga nggak selesai-selesai, itu kita yang muncul itu khawatir atau sedih? Khawatir atau sedih? Masalah keluarga. Yang kedua, kalau masalah keuangan, punya masalah keuangan, punya utang gak mari-mari, kita khawatir atau sedih? Ya? Yang ketiga, masalah kesehatan, penyakit gak sembuh-sembuh, bolak-balik loro, bolak-balik ke dokter, bolak-balik antri, cek laboratorium dan lain, itu khawatir atau sedih? Kalau gak khawatir ya sedih. Padahal orang itu kalau sudah dekat dengan Al-Quran, semua solusinya akan ketemu. Mari kita buka surat Yunus, surat ke-10.